Sebenarnya Luis Milla nggak pernah gagal sih bawa pemain. Tajon Delfino from zero to hero dulu benar-benar dihujat, dikritik habis-habisan. Tong dibawa balik ke Bandung, kunci di Spanyol, aki-aki, tulang nangges rapuh, tercocok main di Liga Indonesia. Tapi sekarang Tajon Delfino menjadi salah satu pemain yang paling penting bagi Persib Bandung. Saya salut dengan mentalitas Tajon Delfino. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu, mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya masuk membahas seorang Tajon Delfino, ada info menarik yang katanya Coach Luis Milla akan kembali ke Indonesia. Tapi saya akan bahas itu nanti. Nah, Tajon Delfino ini adalah salah satu proyek dari koki asal Spanyol Coach Luis Milla. Dulu didatangkan bersama Alberto yang sama-sama dari Spanyol, yang kita juga udah gak ragukan lagi lah bagaimana kualitasnya gitu kan. Ada juga pemain lain, Yan Kurnia, Edo Febriansyah, Rejaldi Hehanussa. Itu adalah pemain-pemain yang diboyong oleh Coach Luis Milla dan terbukti semuanya tidak ada yang gagal. Alberto dulu yang dianggap gagal udah membuktikan membawa gelar juara, bahkan Bobotoh sangat sayang kehilangan ketika pada akhirnya Alberto memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak bersama Persib Bandung. Rejaldi Hehanussa yang dianggap sudah habis, bahkan dalam tanda petik dibuang oleh tim sebelumnya Persija Jakarta karena dianggap udah nggak ada harapan lagi setelah cedera. Pada akhirnya menemukan performa terbaiknya kembali di Persib Bandung di tangan Coach Luis Milla. Edo Febriansyah sampai detik ini masih menjadi andalan Persib Bandung dan di atas rata-rata juga gitu kan. Dan Tajon Delfino, pemain yang baru mencicipi debut bersama Persib Bandung langsung cedera. Saya jujur aja, ini bukan saya nge-HD Delfino pada ayeuna HD-nya. Jika seandainya teman-teman Bobotoh mengikuti saya, rekam jejak saya itu jelas. Saya dari dulu mendukung Tajon Delfino dan juga masih penasaran. Sama halnya seperti penasaran saya kepada Simail ini. Kenapa seperti itu? Karena jika dilihat dari statistik Delfino dulu, memang pemain yang bagus. Sangat-sangat bagus, cuman memang ada riwayat cedera. Dan juga dari sentuhannya itu berbeda banget. Beda lah gitunya Bobotoh. Pemain anu HD, jeung anu teu HD, walaupun hari ini dia bermain secara keseluruhan kurang baik, tapi pemain HD mah beda dari sentuhan, bagaimana cara dia membuka ruang, bagaimana dia cara passing, visi misinya itu kelihatan, dan itu ada di Tajon Delfino. Dan tidak sedikit harus kita akui kalau posisi playmaker Persib Bandung ini di dua musim terakhir, mungkinnya musim kemarin dan musim yang berjalan sekarang, diisi beberapa nama yang sama baiknya. Itu juga yang mungkin menjadikan Bobotoh semakin gencar untuk tidak ingin menerima kembali Tajon Delfino. Karena semenjak Tajon itu cedera, ada penggantinya Levi Madinda. Levi Madinda bagus, tapi pada akhirnya tidak masuk skema yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak, diganti oleh Stefano Beltram. Dan Stefano Beltram benar-benar bagus, bahkan memberikan gelar juara. Itu yang membuat Persib Bandung tidak ingin lagi beli kucing di dalam karung, karena kita udah ngerasa udah punya Stefano Beltram lah, jangan naon mawa Delfino juga gitu kan, karena Delfino kan masih perjudian ya, karena belum tahu apakah dia bisa bagus di Persib atau enggak. Walaupun Tajon Delfino setelah dia kembali pulih berhasil membuktikan kualitasnya di Thailand. Bahkan secara statistik Bobotoh waktu itu Stefano dan Tajon Delfino itu bagusan Tajon Delfino di Thailand ya, kalau secara statistik individu. Tapi kalau secara keseluruhan ya udah jelas Stefano memberikan gelar juara kepada Persib Bandung, bahkan dicatat menjadi salah satu pemain yang memberikan sejarah kepada Persib Bandung. Nah, hal itu yang menjadikan Bobotoh, termasuk saya juga, agak sedikit kalau harus digantikan ya waktu itu. Kalau harus digantikan, saya juga memilih Stefano Beltram, jujur aja. Tapi saya tidak merendahkan Tajon Delfino. Tiba-tiba PSSI dan PT LIB memutuskan untuk menambah kuota pemain asing. Dan Bojan Hodak mengungkapkan tidak ada alasan untuk kita tidak memanggil kembali, menjemput sang pangeran Spanyol Tajon Delfino. Karena dia memang memiliki statistik yang bagus.
di Thailand. Bahkan bisa kita bilang timnya itu digendong sama Tayon Delpino. Di situ saya mulai lebih semangat, apalagi Persib Bandung bermimpi untuk berbicara banyak di Asia karena akan bermain di Asia, dan juga kita bermimpi untuk bisa back to back juara. Dan kalau Stefano dan Delpino tetap masih ada karena penambahan kuota asing, saya optimis Persib bisa kembali back to back juara dan berbicara banyak di Asia. Tapi pada akhirnya Stefano Beltram memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung karena beberapa alasan yang pada akhirnya Tayon Delpino itu bekerja sendirian lah. Jadi mimpi Coach Bojan Hodak Duga untuk bisa menduetkan antara Stefano dan Delpino itu menjadi hanya hayalan belaka. Karena kan tadinya Tayon Delpino itu akan diduetkan dengan Stefano Beltram. Entah mungkin nanti skemanya dengan 3 gelandang yang nanti diisi salah satunya oleh Mark Klok atau Deddy Kusnandar atau Rahmat Irianto. Atau juga Tayon Delpino bisa diseling ke kiri, karena kita tahu di beberapa pertandingan terakhir, bahkan di pertandingan semalam, Tayon Delpino itu sering disimpan sebagai penyerang sayap dan efektif juga. Memang magis kaki Spanyol itu nggak bisa diragukan lagi ya, karena malam itu gol yang sangat cantik menurut saya, karena cantiknya itu prosesnya, di mana Maddison Lima ngasih umpan lambung, berhasil di stop ball dengan dada yang begitu sempurna, nggak melenceng, sempurna banget gitu kan. Itu bola dari pinggir, Tayon sambil lari, stop bola, tepat berada stop bolanya itu sesuai dengan kontrol keinginannya, ada di depannya, shooting, dan gol. Ini magis banget. Karena dari segi sentuhan sebenarnya kelihatan Delpino ini adalah pemain berkualitas yang pandai sekali pegang bola, pandai sekali melindungi bola. Ya kalau semalam mungkin head to head-nya itu sama Jack Valente hampir mirip, walaupun ada bedanya. Kalau Jack Valente itu lebih mobile, pergerakannya itu lebih agak luas. Kalau Tayon Delpino itu lebih kuat lindungi bolanya, bahkan bisa dibilang sama dengan Jack Valente, tapi lebih kaki ke kaki, lebih dekat gitu. Jadi larinya itu lebih 1 meter, 2 meter, nggak terlalu panjang. Karena mungkin inilah ciri khas pemain-pemain Spanyol yang dimana lebih mengedepankan percepatan permainan passing, bola mengalir dibandingkan badan yang mengalir gitu kan. Itu pemain Spanyol. Dan jika seandainya kita amati, semua pemain yang diinginkan oleh Coach Luis Milla tidak ada yang gagal. Bahkan Ryan Kurnia pun kita harus akui adalah pemain yang bagus. Cuman memang Ryan Kurnia bisa dibilang menit bermainnya harus paduk-dek gitu kan dengan pemain lain, karena di situ ada Beckham Putra, ada Febri Haryadi dulu, ada juga pemain muda Ceper Diansah juga gitu kan, yang kadang-kadang juga di situ ada pemain-pemain yang dipinggirkan, maksud dipinggirkan lain diasingkan yang berbotor, tapi posisinya diberikan ke pinggir gitu maksud saya. Yang sekarang mungkin ada Adam Alis di situ juga gitu kan, sering bermain di situ, dan Dimas Derajat juga. Kalau seandainya DDS bisa main, Dimas sering bermain di situ. Jadi semakin tersingkirkan, ditambah sering beberapa riwayat cedera yang dialami di Persib Bandung, sehingga Ryan Kurnia agak terpinggirkan. Tapi secara keseluruhan kita akui hasil dari mata elangnya Luis Milla ini tidak pernah gagal. Bahkan Tayon Delpino sekarang udah menciptakan 5 gol, menjadi playmaker yang paling produktif di Liga 1 untuk saat ini, ketika kita buntu kehilangan seorang predator pencetak gol biasa kita, yaitu Mang Dadang, tapi pada akhirnya Tayon lah yang muncul menjadi top skor gitu kan. Dan ini satu hal yang bagus, kita terus harus support Tayon Delpino. Saya masih sangat ingat sekali, hampir bisa dibilang 99% mungkin ya, Bobotoh itu, atau jangan 99 ting lah, 90% Bobotoh itu tidak menginginkan Tayon Delpino kembali. Sebenarnya bukan tanpa alasannya, karena mungkin dirasa sudah ada sosok pengganti yang tepat waktu itu, Levi Madinda dan juga Stefano Beltram, terutama Stefano Beltram ya, yang udah sangat dicintai oleh Bobotoh. Tapi pada akhirnya mau tidak mau alam berkata sesuai dengan jalannya, Stefano Beltram harus hengkang, yang otomatis pemilik nomor 8 atau playmaker utama Persib Bandung harus jatuh kepada Delpino. Kalau dulu mungkin ketika masih ada seorang Stefano Beltram, Delpino akan berbagi tempat di situ, atau bagusnya berduet. Tapi kalau seandainya berbagi tempat pun, mungkin Tayon Delpino tidak akan bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya karena minimnya menit bermain, atau harus berbagi menit bermain dengan Stefano Beltram. Tapi lagi-lagi alam
berkata lain, membuktikan kalau Stefano harus hengkang dari Persib Bandung dan Tajon Delpino menunjukkan kualitasnya. Ini satu hal yang bagus dan positif. Mudah-mudahan aja Tajon Delpino walaupun udah cukup tua, tidak ada karasa penyakit kekoloten, minang cedera, dan terus menunjukkan kualitas yang bagus bagi Persib Bandung, konsisten membawa Persib Bandung. Mudah-mudahan juga Tajon Delpino bisa seperti Stefano Bergkamp kemarin, membawa Persib Bandung juara, back-to-back juara musim ini. Sekaligus kalau seandainya Persib Bandung back-to-back juara, kita akan mengunci satu posisi untuk bermain di Asia musim depan. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.